Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih salah satu roti populer itu yang namanya roti boy sekarang ini makin kesini makin lama makin susah buat ditemuin. Padahal yang namanya roti boy itu kan enak banget bro. Jujur deh, menurut gue roti boy itu enak banget. Karena ya suka gak suka dia itu pelopor roti yang ada rasa-rasa kopinya. Tapi kalau lu lihat makin kesini makin susah ketemu roti boy, malah makin gampang ketemu roti o. Nah pertanyaannya kok bisa begitu guys? Kok jadi aneh? Padahal seinget gua, zaman dulu ya, gua masih ke kantor naik kereta api, itu kayaknya lebih gampang ketemu roti boy deh dibanding roti o. Kok makin kesini kayaknya malah makin banyak roti o ya? Ada apa nih sebenarnya yang terjadi guys? Lu penasaran gak sih apa yang terjadi dengan bisnis roti rasa-rasa kopi ini? Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, buat lu yang belum tahu, roti boy itu sebetulnya roti dari Malaysia. Jadi sama kayak kemarin lah kita bikin video tentang bread talk. Roti boy ini ternyata asal usulnya dari Malaysia. Jadi merek roti boy ini lahir guys, itu di Malaysia sekitar tahun 98 bulan Maret atau April ya. Nah, di kota Bukit Mertajam yang ada di negara bagian Penang, negara Penang tuh pulau yang ada di Malaysia. Nah buat teman-teman mungkin taunya kalau ke Penang itu berobat ya, orang sakit ke sana atau orang yang suka makan char kway teow yang enak adanya di Penang. Tapi ternyata Penang itu kota kelahiran roti boy ini guys. Dan ini terbukti karena pendirinya roti boy itu namanya Hero Tan, memang dia itu orang Malaysia, dia pemilik roti boy yang asli. Nah kenapa lahir nama roti boy? Nah kabarnya guys, nama roti boy ini lahir secara tidak sengaja. Jadi Hero Tan ini punya ponakan itu bandel banget. Nah ponakannya itu kalau dipanggil sama si Hero itu naughty boy, hey naughty boy gitu. Lama-lama naughty boy berubah jadi roti boy. Dan ternyata terbukti ya ketika nama naughty boy atau roti boy ini dibikin jadi merek roti, toko rotinya tambah viral. Dan ini terbukti karena walaupun dia lahir di tahun 98, roti boy itu saat itu dikenal masyarakat memang karena kualitas roti dan kuenya segar, fresh. Nah di sini lahir produk andalan mereka namanya roti boy bun. Jadi roti ini namanya roti bun guys, bentuknya kayak bakpao lah ya. Nah roti ini isinya mentega. Simple sebetulnya konsepnya. Kopi dibikin jadi roti tapi dicampur sama mentega. Buat temen minum kopi. Memang enak banget kalau makan roti-roti begini ini pakai kopi guys, kopi panas. Nah tahun 98 dia bikin ini di Penang. Tapi lu tahu ya namanya Pulau Pinang itu kan kecil banget, isinya juga orang penyakitan. Apa yang dia lakukan? Tahun 2001 dia pede. Kayaknya roti gue ini enak banget, sayang menikmati kok cuman orang sekecil Pulau Pinang ini. Harus ekspansi nih. So apa yang dilakukan Hero? Tahun 2001, Hero Tan mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia memindahkan bisnis roti boy dia ke kawasan yang lebih ramai di Kuala Lumpur, di Subang Jaya. Nah langkah ini terbukti menjadi awal pertumbuhan pesatnya roti boy. Karena di tahun 2002, ketika mereka buka lagi gerai di Wisma Sentral Jalan Ampang Kuala Lumpur, ini terjadi titik balik yang luar biasa. Aroma coffee bun yang dipanggang di lokasi strategis ini menarik antrean panjang dan memicu fenomena bun revolution di Malaysia guys. Ribuan hingga puluhan ribu roti terjual setiap hari. Tahun 2003, popularitas roti boy meledak di Malaysia. Banyak bakery mulai meniru konsep coffee bun yang viral ini. Nah barulah kemudian di tahun 2004 saking viralnya roti boy, bisnis kopi bun yang ada di Malaysia itu ternyata sampai ke telinga orang Indonesia. Jadi di tahun 2004 roti boy mulai masuk ke Indonesia pakai franchise sistem waralaba. Nah Indonesia ternyata negara pertama yang mendapatkan hak waralaba franchise-nya roti boy di luar negara Malaysia sendiri guys. Nah tahun 2004 itu ada 4 orang guys pengusaha Indonesia yang joinan nih bikin franchise-nya roti boy di Indonesia. Ada Melanie, Novi, Julie, Liza, dan mereka mulai mengelola gerai-gerai roti boy yang ada di Indonesia. Modalnya namanya juga joinan itu 1 miliar guys, 1 miliar rupiah. Dan mereka berhasil buka gerai pertamanya di Menara BNI Jakarta. Kalau lu masih inget tuh di Sudirman mereka buka ini. Karyawannya cuma 15 orang saat itu, cuma satu toko, modal pun cuma 1 M. Tapi apa yang terjadi? Ternyata marketnya memang pas. Orang-orang karyawan kantoran pengen yang instan, enak, cepet, ringkes. Rakyat Indonesia khususnya para profesional karyawan di Sudirman menyambut produk ini dengan antusias. Bahkan saat peluncuran produknya terjadi antrian panjang untuk menikmati produk roti yang harum dan lezat ini. Jadi dari sini langsung kelihatan roti boy memang produk rotinya punya banyak kelebihan dibandingkan roti-roti yang lain. Salah satu ciri khasnya dan ini sangat mudah dikenali yaitu aroma kopinya harum. Sangat menarik perhatian loh. Ya wajar aja karena topping kopinya itu sangat terasa renyah, gurih di permukaan rotinya. So coba kita tes guys.
Ya, mantap. Ya memang roti boy memang berasa sangat enak lah. Lu masih kunyah pun masih terasa tuh aroma kopinya. Dan roti boy ini ternyata bisnisnya makin lama makin berkembang pesat. Karena memang mereka pinter milih outlet. Outlet yang dibikin premium. Dia taruh di tempat-tempat strategik yang food trafficnya tinggi. Contoh di mall, di bandara. Dan tahun 2012 mereka berhasil buka 50 gerai di Indonesia. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun mereka punya 50 gerai di Indonesia. Cuman sayang 1000 sayang guys. Kalau lu sadar juga roti boy makin lama makin susah lu temuin kan. Kenapa? Karena ternyata franchise yang enak ini di tahun 2012 kerjasama lisensinya itu berakhir. Artinya roti boy Indonesia dan roti boy Malaysia itu berakhir, selesai. Dan pengelolaan bisnisnya di Indonesia itu berakhir. Ujung-ujungnya apa? Ya tentu dong rakyat Indonesia gak mau kehilangan roti bun yang udah terlanjur terasa enak banget ini guys. Nah syukurnya ya setelah roti boy itu berakhir lisensinya muncul roti baru di tahun yang sama. Tahun 2012 namanya Roti O. Nah Roti O itu resmi hadir di Indonesia sekitar bulan Mei tahun 2012. Mereka punya konsep serupa tapi tak sama ya dengan yang namanya Roti Boy ini. Jadi kalau Roti Boy bukanya di area perkantoran di gedung BNI, Roti O mereka buka gerai pertamanya di stasiun Jakarta Kota. Tapi mereka tetap mempertahankan sukses story-nya Roti Boy, yaitu apa? Ciri khasnya aromanya aroma kopi, kopinya harum kemana-mana, toppingnya kopinya juga harus tebal. Dan kalau lu kunyah, lu gigit itu terasa ada lelehan butter, ada mentega di bagian dalam rotinya. Nah ini konsep yang namanya kopi bun itu tetap dijaga sama Roti O. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya, momen kelahiran Roti O ternyata hampir bersinggungan dengan momen berakhirnya waralabanya Roti Boy. Ada hubungan apa enggak sih? I don't know. Tapi kalau lu lihat Roti O lahir dengan konsep yang mirip dengan Roti Boy. Bukan cuma soal rasa, tapi soal tampilan produk, font, warna palet, logo, itu sebetulnya kalau kelihatan juga sekilas hampir sama. Contoh nih, lu bandingkan ya. Huruf Roti O ya, huruf R-nya ya lu lihat agak mirip tuh sama Roti Boy. Huruf I-nya, huruf T dan I-nya, T, itu juga kalau lihat hampir mirip tuh fontnya. Nah gue dulu awal-awal ya, karena gue fans beratnya Roti Boy, ketika sempat bersinggungan dengan Roti O, ada beberapa titik itu mereka agak sebelahan lah. Gue jujur aja, menurut gue lebih enak Roti Boy guys. Tapi lama-lama karena Roti Boy hilang dari peredaran, makin susah dapat Roti Boy. Ujung-ujungnya gue makannya jadi makan Roti O. Kalau ke bandara hari ini pun, ya gue makannya Roti O. Gue sempat bertanya-tanya, aduh gue sih pengennya Roti Boy, tapi karena nggak ada jadi makan Roti O. Hari ini malah jadi udah terbiasa lidah gue dengan lidahnya Roti O. Padahal jujur-jujuran, dari zaman dulu kalau ada dua pilihan sebelah-sebelahan, gue pilihnya Roti Boy. Cuman ya mau gimana lagi, ternyata Roti O lebih cerdas, lebih canggih bahkan dalam berbisnis. Buktinya apa? Buktinya ya, Roti O itu lebih brilian, lebih berhasil, lebih sukses. Lu bisa lihat dari banyaknya gerai yang mereka punya di Indonesia. Mereka masuk ke lokasi-lokasi yang ada di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Bukan cuma lokasi premium kayak di mall doang atau di kantor doang. No, Roti O berhasil masuk ke terminal, stasiun, pom bensin, bandara, mall. Jadi semua tempat yang food trafficnya tinggi, mau lu premium atau kagak, dilibas semua sama Roti O. Brilian. Akibatnya apa? Kalau Roti Boy itu cuma punya sekitar 70 sampai 80 gerai, Roti O hari ini punya 700 gerai guys. Gila nggak? Hebat banget ya. 10 kali lipatnya Roti Boy loh. Nah dari sini kita bisa belajar, ini salah satu metode bisnis yang canggih sih sebetulnya yang dijalani sama si Roti O. Metode ini sebetulnya sangat populer di Cina di sekitar tahun 2000-an lah. Terutama bisnis elektronik kalau lu masih inget zaman itu. Khususnya buat barang FMCG yang terkait dengan elektronik. Itu ada fenomena di sana yang namanya sancai. Jadi sancai ini adalah istilah guys dari Cina lah ya. Ini istilah Tiongkok. Ini konteksnya itu copycat brand. Jadi merek yang melakukan copy paste brand, budaya, atau produk tiruan dari merek lain. Jadi produk-produk itu dibuat menyerupai merek terkenal. Dari namanya, desainnya, warnanya, maupun konsepnya supaya terlihat familiar di mata konsumen. Nah fenomena ini tumbuh cepat guys. Gara-gara apa? Kombinasi antara industri manufaktur Cina yang sangat agresif plus biaya produksi mereka rendah. Ujung-ujungnya permintaan pasar terhadap produk-produk murah Cina yang mirip barang asli jadi lahir. Jadi banyak, jadi ada marketnya sendiri. Contoh zaman dulu BlackBerry ada copy pastenya Redberry. Nokia ada sancainya Nokla. KFC, Kentucky Fried Chicken juga ada sancainya namanya KFG. Bahkan Pizza Hut aja ada sancainya guys namanya Pizza Hut. Brilian ya guys orang Cina. Makanya
ketika gue lihat ada Roti-O dan gue sempat kejebak awal-awal ya sekitar 7 tahun lalu. Awal-awal ya pada dia lahir ya 10 tahunan lalu lah. Ya gue juga termasuk yang terjebak, gue kira ini Roti Boy, ternyata enggak. Tapi ujung-ujungnya makin kesini ya kita udah jadi terbiasa dengan Roti-O. Nah, kenapa ini menarik guys konsep Sancai ini ya? Karena ternyata lu udah bisa mereplikasi sukses story yang namanya amati, tiru, modifikasi. Itu adalah salah satu metode bisnis yang paling cepat dan paling mudah untuk lu aplikasikan ke bisnis lu. Tapi dari situ lu udah bisa lihat ya, metode Sancai ini salah satu metode yang paling praktis kalau lu pengen jalanin bisnis lu. Kenapa? Karena ternyata ya cuannya gede banget. Contohnya bisnis roti lah. Jadi gue tau banget nih guys, kalau satu tempat high traffic banget kayak di stasiun, satu toko roti bun itu bisa jual 400 roti per hari. Ya lu bayangkan lah, orang kan di situ pasti ada yang beli kue, ada beli minum, beli roti. 400 roti sehari itu satu bulan penjualan lu, omzet lu itu bisa 180 juta rupiah per toko. Dari 180 juta rupiah per toko itu bisa dapat laba bersih sekitar 60 juta perak satu bulan, laba bersih. So lu kalikan aja, contoh misalkan lu punya 700 toko di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lu kali 60 juta per toko. Artinya profit pengusaha-pengusaha roti ini dalam satu bulan itu sampai 42 miliar. Dan kalau lu setahunkan 42 miliar per bulan, setahun itu lebih dari 500 M net profit. Jadi lu jangan anggap ya bisnis-bisnis begini ini bisnis-bisnis receh. Enggak guys, ini bisnis setengah triliun bro. Gila nggak? Nah lu bayangkan aja ya, saking hebatnya si Roti-O ini, mereka ekspansi bisnis. Mereka punya 700 gerai loh di 110 kota yang ada di Indonesia. Lu bayangkan kalau satu toko aja karyawannya ada 3 orang, artinya mereka punya lebih dari 2.000 karyawan seluruh Indonesia. Dan kalau satu karyawan ke gaji rata-rata sekitar 3,8 juta lah. Let's say mereka punya 2.000 karyawan, kali 3,8 juta, artinya mereka udah ngasih gaji itu 7,6 miliar per bulan. Mereka menghidupi 2.000 karyawan, mereka kasih duit 7,6 M per bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, artinya mereka udah menggaji 91 miliar rupiah buat rakyat Indonesia. Hebat ya, cuma dari bisnis roti-rotian loh. Cuman ya lu harus siap juga ya, kalau makin banyak bisnis-bisnis viral yang terkait dengan roti-roti ini kan bahan bakunya sebetulnya mungkin hampir 50% itu tepung terigu. Jadi gue perkirakan kayak beginilah, ini roti-roti ini mungkin sekitar 30 gram sampai 50 gram itu isinya adalah tepung terigu. Baru habis itu mentega, taruhlah mentega sekitar 12 gram, sisanya yang paling banyak next itu gula lah, gula sekitar 8 gram. Nah lu bayangkan ya, dari sebuah roti bun yang beratnya itu sekitar 60 sampai 80 gram, ternyata sekitar 35 gram alias ya 50% itu adalah tepung terigu. Nah lu tahu lah Indonesia tahun 2025 impor tepung terigu kita itu gede banget. Dari Australia kita impor 23 triliun rupiah. Itu setara 4 juta ton. Dari Amerika Serikat aja kita impor 1 juta ton guys. Itu setara 5 triliun rupiah. Jadi kalau di total-total setahun itu kita impor lebih dari 11 juta ton di tahun 2025. Buat impor tepung gandum. Nah itu udah lebih dari 50 triliun loh buat impor tepung-tepungan gini. Tapi ya udahlah, anyway orang Indonesia sudah mulai terbiasa untuk makan tepung-tepungan yang ditanam oleh petani dari Ukraina, Australia, Amerika Serikat. Dan itu yang paling simpel dan paling murah pada detik ini. Lo ada tahu gak sih, ada gak sih ya tepung-tepungan karbohidrat yang lebih murah dibanding tepung gandum? Ada gak ya? Dan kalau ada bisa diolah jadi makanan apa ya? But anyway, ada satu hal yang gue apresiasi banget sama pengusaha bisnis roti-rotian gini ya. Utamanya kayak misalkan Roti-O lah. Bukan gue di-endorse atau apa, no enggak. Tapi gue seneng ketika gue dengar kabar ketika Roti-O kemarin itu lebih memilih terima duit digital, QRIS dibandingkan duit cash. Dan gue sangat dukung ini guys. Kenapa? Karena jujur aja ya, kalau makin banyak orang yang terima pembayaran digital, artinya makin banyak orang Indonesia itu yang bayar pajak. Karena itu bankable. Digitalisasi pembayaran suka gak suka mengurangi apa? Peredaran uang palsu. Suka gak suka apa? Mengurangi bisnis cuci duit. Karena banyak pengusaha F&B di Indonesia ini gak mau dibayar pakai transfer bank atau QRIS. Mereka maunya dibayar cash. Gue kesel banget. Ada restoran makanannya memang enak banget, tapi di situ cuma bisa bayar cash, kan brengsek. Gue udah ngerti lah kenapa dia mau dibayar cash, ya supaya bisa cuci duit. Nah kalau ada banyak toko-toko kayak Roti-O begini ya yang terima pembayaran digital, menurut gue malah harus kita apresiasi. Karena pembayaran digital kan tercatat di sistem pembayaran kita, di sistem perbankan kita. Artinya lebih susah lu kalau mau ngibul soal pajak. Artinya lu rakyat Indonesia juga yang diuntungkan, karena artinya makin banyak pengusaha F&B yang bayar pajak, yang taat pajak. And that's a good news yang harusnya kita dukung. Apalagi ya suka gak suka bukan cuma mencegah peredaran uang palsu, itu juga membantu proses yang lebih transparan, yang lebih akuntabel. Fraud pasti berkurang.
Nah karena gue yakin guys, kayak Roti O aja sehari itu bisa memproduksi ratusan ribu roti tiap hari ya. Lu bayangkan fraudnya bisa kayak apa, itu kacau banget manajemennya. Dan gue yakin mereka gak bakal bisa ekspansi secepat ini kalau mereka tidak update dengan perkembangan teknologi. Makanya gue sangat apresiasi kalau udah mulai banyak orang yang melakukan digitalisasi pembayaran. Pasti perusahaannya gue yakin lebih sedikit fraudnya dibanding pengusaha-pengusaha yang doyan cash. Ya jadi gue sangat apresiasi guys perusahaan-perusahaan yang melakukan digitalisasi pembayaran yang ujung-ujungnya gue yakin ya mereka mengelola bisnisnya seharusnya bisa jadi lebih proper. Makanya gak heran kalau yang namanya Roti O itu mereka bisa ekspansi ke lebih dari 100 kota yang ada di Indonesia. Dari situ udah gak heran dong kenapa Roti O bisa bertahan sampai detik ini. Perusahaan ini bisa tetap growing dan memenuhi permintaan pasar, terus update dengan kebutuhan pasar. Pasti karena perusahaannya juga punya sistem produksi yang jelas, yang clear, sistem penjualan yang terintegrasi, udah pakai software lah, udah update dengan perkembangan zaman, bukan masih pakai dicatat pakai pensil, pena, kertas, ada salah, coret-coret, hapus, besok hilang kertasnya atau kebuang. Udah nggak update guys, nggak bakal bisa scale up lah pengusaha yang kayak begitu. Sekarang udah masuk era digital kita guys, makanya harus makin banyak pengusaha-pengusaha yang mau melakukan digitalisasi, masuklah ke sistem digital. Karena sistem digital seperti sistemnya Odoo ini bukan cuma cocok untuk perusahaan-perusahaan besar guys, no, tapi justru pengusaha kecil, perusahaan kecil, menengah, ya kayak Roti Bun inilah, tadi cuma punya satu toko di satu stasiun, tiba-tiba jadi punya 700 cabang di mana-mana. Ya karena mereka pengen grow, tapi grownya bukan grow sembarangan, grow yang terukur, grow yang sama ownernya pun dia bisa cek logistiknya, gudangnya, inventorinya, meskipun punya toko dari Sabang sampai Merauke, pakai sistem dong. Artinya ya, pengusaha UMKM dari sekarang itu wajib punya sistem supaya operasionalnya lebih teratur, dan yang paling penting punya data perusahaan buat nentuin strategi ke depannya. Karena tanpa data yang rapi, kita nggak bakal pernah tahu kapan produk kita terjual paling banyak, produk mana yang paling laris, biaya-biaya mana yang sebetulnya keluar tanpa kita sadari yang harusnya bisa dihemat, dan barang-barang apa, inventory apa, SKU mana yang sebenarnya kurang perform. Artinya guys, penting kalau lu mau jadi pengusaha besar, mau jadi pengusaha sukses, walaupun hari ini usaha lu masih kecil, wajib lu punya sistem digital seperti Odoo ini. Karena sekarang kita udah masuk era teknologi udah semakin canggih guys. Ada software yang bisa mengelola bisnis yang lengkap dengan lebih dari 70 plus aplikasi loh. Skalanya internasional tapi bisa digunakan sama UMKM dan harganya juga affordable guys, namanya Odoo. Jadi kalian gak perlu langganan banyak aplikasi nih buat tiap proses bisnis kalian. Karena jujur aja nih guys, gue lihat banyak pelaku usaha ya UMKM itu yang tergiur buat pakai aplikasi-aplikasi yang gratis, yang murah, tapi jadi terpencar-pencar. Ada aplikasi khusus HRD sendiri, ada aplikasi accounting sendiri, ada aplikasi pajak sendiri, ada aplikasi inventory sendiri, gila. Nanti kalau mau tanda tangan pakai sistem aplikasi sendiri, gila nih software ada banyak banget loh. Ujungnya apa? Data jadi tercerai-berai, nggak sinkron satu sama lain. Bahaya, ujung-ujungnya menciptakan opportunity cost, ujung-ujungnya menciptakan biaya tinggi. Karena lu jadi langganan biaya-biaya yang besar itu. Dari begitu banyak software yang lu pakai, udah gitu datanya nggak bisa disinkronisasi. Wah ngeri bro, gimana perusahaan lu mau grow up? Kalau mau baca data aja harus buka begitu banyak software, udah nggak masuk akal lah. Nah untungnya sekarang ya kalau pakai Odoo, ketika transaksi itu terjadi, kalian bisa langsung kirim invoice ke customer, dan saat nanti dibayar datanya otomatis terupdate sampai ke sistem accounting kalian secara real time. Jadi nggak perlu lagi nih cocokin satu-satu transaksinya atau input manual lagi guys. Jadi kalau nanti timbul waktunya kalian mau cek performa bisnis, mau dari sisi keuangan, penjualan, atau mau lihat performa tim lu sendiri, lu bisa tinggal klik aja karena dari awal datanya sudah rapi di Odoo. Nah kalaupun kalian nanti mau bisnisnya punya gudang atau punya banyak cabang nih kayak Roti Bun ini, ya jujur aja ada begitu banyak fitur-fitur seputar inventory yang berguna. Contoh nih ya, fitur overview stock di semua cabang dalam satu dashboard. Wah lebih gampang. Sistem evaluasi yang otomatis, forecast otomatis sesuai tren penjualan, dan di sini juga ada fitur buat otomasi produksi barang kalau seandainya stok lu mulai menipis, lu udah tahu lebih awal. Ada lagi nih aplikasi khusus di dalam Odoo untuk mengelola sistem produksi, project management, bahkan lu mau bikin website sendiri buat jualan pun bisa. Semuanya sudah terintegrasi di Odoo guys. Makanya lu gak heran ya kalau sekarang ya Odoo itu udah dipercaya sama begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Contoh Bulog, Wika, Real Food, Ajinomoto, dan masih banyak lagi lah guys. Apalagi UMKM ada begitu banyak yang udah pakai sistem Odoo ini karena memang mereka juga cocok buat UMKM yang ada di Indonesia yang pengen grow up. Karena Odoo ya cocok buat semua skala bisnis, skala usaha lu, mau dari usaha kecil, menengah sampai yang besar sekalipun. Nah utamanya nih ya teman-teman di sini yang jualan di GrabFood atau GoFood, ya Odoo ini baru aja launching satu sistem yang sudah full terintegrasi
yang membuat orderan GoFood sama GrabFood tersinkronisasi di dalam satu sistem kasir. Gila, canggih banget ya, karena dulu gue waktu di Gojek aja gue udah bisa lihat banyak toko-toko kita tuh di GoFood yang rame-rame itu pusing banget kepala dia mau pecah. Masuk di detik yang sama 7 orderan dari Grab, 12 orderan dari GoFood, belum lagi dari aplikasi yang lain. Wah, lu bisa bayangkan tabletnya itu berjejer-jejer, ribet guys. Terus sistem kasirnya gimana ya? Sekarang untung udah ada Odoo ya, lu bisa sinkronisasi itu semua dalam satu aplikasi yang sama loh. So buat teman-teman nih yang ingin memulai bisnisnya, atau lu lagi membangun bisnis lu pengen punya cabang dari Sabang sampai Merauke. Kalau lu penasaran dan mau nyoba sistemnya Odoo, softwarenya Odoo, simple aja. Lu bisa langsung konsultasi gratis sama timnya Odoo. Lu cukup cek link yang ada di bawah ini sekarang juga loh. So anyway guys, menarik ya kisah perjalanannya Roti Boy sama Roti O. Kalau menurut kalian lebih enak yang mana guys? Roti Boy atau sama Roti O? Dan jujur-jujuran aja, kalau menurut lu kenapa Roti O bisa lebih sukses sih dibandingkan Roti Boy? Kenapa sekarang Roti O cabangnya jadi bisa ada di mana-mana? Apa ya rahasia sukses mereka ya? Apa aromanya lebih kuat? Apa rasanya lebih enak? Atau karena mereka lebih gampang dijangkau sama rakyat Indonesia? Nah kalau seandainya lu jadi investor nih guys, lu tertarik gak sih buat buka cabang franchise dari roti-roti bun modelan seperti ini? Dan menurut lu masih prospek gak sih? Masih bagus gak sih peluang bisnis roti bun rata-rata kopi ini di masa yang akan datang? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting guys, menurut lu ada peluang gak sih buat lahirnya ya bisnis pastry baru yang viral, punya cabang di mana-mana tapi berbasis tepung lokal? Mungkin gak ya? Kalau mungkin sharing juga dong sama gue mau invest ke usaha lu. Kalau usaha lu menggunakan tepung-tepungan lokal, kabari kita ya guys. Oke guys, jangan lupa segera like and comment pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting, like video Benix sebanyak-banyaknya, share video kita sebanyak-banyaknya ke tetanggamu, ke temen kamu supaya makin banyak orang Indonesia yang cerdas. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.